Ya, yang pertama memang kalau nanggapin soal ini kita agak terkejut juga ya. Berarti dia ganti, terus ganti lagi, balik lagi kan gitu ya pengacaranya. Yang mau dikejar apa? Karena memang yang saya bilang dari awal pas tingkat pertama diputus itu udah paling bagus. Karena memang kita ngelihat bisa mengurangi masa tahanannya bagus banget kan. Artinya kan dia jalaninnya nggak perlu terlalu lama-lama kan itu. Nah kalau sekarang baru dia sampai inkrah kasasi, baru jalanin, kemudian sekarang PK-nya nggak ada novum lagi. Menurut saya sih agak berat ya. Artinya kalau ngelihat kekilafan hakim, memang dalam dia memutus sebuah perkara ada pertimbangannya. Mungkin dalam pertimbangannya dia udah pertimbangkan semua secara detail, seperti halnya perkaranya si Mail kan majelisnya beda. Apa majelisnya sama? Kan beda kan? Apa sama? Beda kan? Beda apa sama? Sama dalam satu ruangan itu. Bukan, hak majelisnya apakah sama? Apakah beda? Nah, kalau majelis hakimnya berbeda, otomatis dia punya pikiran yang berbeda. Karena disidangkan bukan di berkas yang sama. Kan gitu kan? Nah, Mael itu turut serta masuknya kan. Kalau otaknya si Nikita yang menyuruh lakukan, terus yang mengambil hasil keuntungan dan menikmati keuntungan secara langsung dan memprakarsai kan menurut majelis hakim sedemikian. Nah, kalau memang mau dipertentangkan, ya sah-sah saja, tapi menurut saya agak sia-sia ya. Karena bisa dibilang, ya harusnya ada novum baru yang sudah Bang bilang. Karena kemudian itu. Kalau nggak ada novumnya, kekilafan hakim itu tipis banget ya, karena memang, contoh, dia nggak mempertimbangkan beberapa hal yang mendasar, misalnya dari yang disajikan di sidang pertama ya. Atau dia memang ada yang kurang sehingga nggak dipertimbangkan. Contoh kenapa TPPU-nya tuh yang di pertama nggak masuk, yang kedua malah masuk, ya kan? Nah sebetulnya kan itu cuman di tingkat banding itu dia nggak mengadili sendiri, tapi dia menguatkan hitungannya kan, atau dia mengadili sendiri, saya lupa tuh. Jadi sehingga dia bisa mutus bahwa tingkat pertama itu kurang bahan, nah dia diperbaiki di tingkat banding. Nah makanya pertimbangannya kenapa dia masuk ke TPPU, karena di TPPU-nya pun itu kan udah diperiksa. Nah dia bukan tersangka 2 kali di berkas yang sama, di LP yang sama, dia tersangkanya cuma 1 kali. Kemudian dia itu diperiksa dari pemerasannya langsung TPPU. Nah menurut saya sih itu udah sejalan ya dengan, kan itu satu peristiwa. Peristiwanya berbeda. Makanya kalau kita baca pasal TPPU sendiri di Undang-Undang Pencucian Uang, ya kan, pasal 79 atau 69 itu saya lupa itu. Memang dia TPPU itu bisa berdiri sendiri tanpa dibuktikan tindak pidana pokoknya. Nah, kalau ini kan tindak pidana pokoknya dibuktikan di dalam sidang yang sama, kemudian dia dipertimbangkan lagi sama majelis hakim banding bahwa memang betul ini barang coba disamarkan, dihilangkan dengan bentuk yang berurutan gitu loh. Kejadiannya di hampir dalam peristiwa yang sama sebelum dia berakhir. Kan berakhirnya kan ketika barang itu dilaporkan ke polisi kan gitu. Bang, itu kan terkait PK-nya nih yang dari pemburuan yang abang bisa bilang sulit. Tapi ada kabar buruknya, yaitu dari tim PH seberang, yaitu Dr. RG, nyatakan bahwa diduga ada rekaman suara Niki yang ingin menyuap hakim di tingkat banding, tapi akhirnya gagal. Disitulah ada suara Niki yang katanya, ada suara diduga yang Niki marah-marah, duitnya sudah nyebrang tapi tidak berhasil saat bandingnya tersebut. Yang ini tetap Niki dari 4 malah dinaikkan jadi 6 tahun. Menurut abang gimana tanggapannya? Ini menurut pernyataan dari tim kuasa hukumnya Dr. RG. Ya, saya menghimbau ya
ya kalau memang ada temuan kayak gini lapor ke Kedung Bundar ya. Artinya hakim-hakim itu mesti diperiksa. Kalau memang ada ya patut diduga ya. Kan karena ada 4 miliar yang terima tapi hasilnya nggak, jadi duitnya nggak balik, ini duitnya Niki kan. Tapi mesti dibuktikan juga si Niki punya duit 4 miliar nggak, karena kenapa, kerugiannya kan 4 miliar kemarin, kenapa nggak dibalikin aja ke RG kan. Jadi menurut saya agak isapan jempol itu yang menurut saya, karena kalau dia memang benar-benar punya 4 miliar, kenapa nggak di RJ aja sama si siapa? Siapa? Raja Gladys ya? Iya, kan dipulangin ke Raja Gladys kan beres langsung. Tapi akhirnya ya itu tim kuasa hukumnya RG ke Mahkamah Agung meminta pelindungan para hakim. Jangan sampai ini terjadi di hakim di PK gitu. Ya, boleh aja lah, walaupun biasanya si abang itu nggak suka berlebay-lebay ya. Ini menurut saya agak lebih dikit, tapi ya nggak apa-apa. Karena yang paling penting ya dia nyoba ya, mungkin dia buat nutup lubangnya kemana-mana, karena dia mungkin takut karena ada si Rike yang ikut turun tangan ya untuk mencoba menggoyang ini semua ya. Siapa tahu ya dia makin teknik-tekniknya ini ya si abang itu bisa apa namanya, bisa menjadikan ya jauh lebih secure dia kan ke dalam penanganan hasil putusannya Raja Gladys kan. Nah, terkait yang menyinggung menyerempet RDP itu Mbak Oneng, ya tim kuasa hukumnya Dr. RG bilang juga Mbak Oneng sepertinya menabrak aturan atau melanggar konstitusi, karena di Komisi 11 ya yang seperti tadi saya bilang menangani ya LPSK terus Kemendikbudham, tapi tidak ibaratnya orasi di depan pengadilan. Gimana Pak Bang? Ya kalau memang patut diduga sedemikian dan ada yang merasa dirugikan, itu baiknya lapor ke MKDK ya di DPR RI ya, supaya disidangkan itu si Mbak Oneng ini. Karena memang kalau sebagai praktisi hukum, ahli hukum, apa namanya, komentator hukum, ya saya melihat kalau ada sesuatu hal yang janggal, laporin, jangan gibah atau apa namanya komentar yang aneh-aneh kan gitu. Jadi kalau memang ada patut diduga, silakan diuji kan gitu. Kalau nggak yakin, ya nggak perlu ngiring opini lah. Karena kenapa? Kita tahu memang netizen ini kan literasi hukumnya jeblok banget lah. Dia kagak ngerti. Jadi kalau ketika ada orang ngomong apa, dia nggak itu benar. Habis itu baru lihat koreksinya, tetap aja tuh salah. Ya, dia kagak baca, dia cuma komentar sembarangan aja kan gitu. Nggak mau baca, tapi pinginnya benar salah doang, kayak kontes gitu ya. Itu namanya negara berkembangnya kayak gini. Tapi menurut abang sendiri gimana, sebagai menurut ya penilaian abang lah sebagai penasihat hukum terkait ya yang tadi tim kuasa hukumnya RG bilang melanggar aturan dan konstitusi, emang seharusnya anggota Komisi 13 itu kan di jalur yang sesuainya, jangan ibaratnya mengikuti pusaran kasus ini, bisa dibilang gitu gimana? Ya kalau etikanya memang namanya wakil rakyat itu berhak dia punya mewakili konstituennya, mewakili apa namanya pemilihnya untuk mengajukan satu keberatan terhadap sesuatu hal, ya kan, untuk corrective action, ya kan. Nah, tapi dia kan fokusnya memang di legislasi, ya artinya membuat undang-undang. Nah, ketika dia nyemplung di ruang publik berpolemik, yang notabene memang di luar tupoksinya, komisinya, memang agak unik. Makanya saya bilang bagus lapor ke MKDK aja, diuji nih orang, dia ngelanggar apa enggak, apa dia bosan duduk di Komisi 13 kali, dia mau masuk ke Komisi 3 lagi apa gimana, apa dia nyoba-nyoba ya, kita nggak tahu lah. Nanti supaya bisa dilihat partainya nge-recall dia apa enggak kan gitu aja. Atau bisa bilang terakhir,